Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Saskia Diana. Aku dari kelas 11 layanan kesehatan. Jadi hari ini adalah tepat 1 minggu aku PKL di salah satu rumah sakit yang ada di Depok, tepatnya di ruang IGD. Jadi pada kesempatan video kali ini aku akan ngejelasin ke teman-teman semua kegiatan apa aja aku lakuin selama PKL 1 minggu ini. Jadi sebelum kita PKL itu, satu hari kita mengadakan orientasi. Nah di orientasi tersebut kita tuh dijelasin sama kakak-kakaknya atau disampaikan materi tentang K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Setelah itu materi kedua kita sampaikan tentang PPI. Selanjutnya kita disampaikan tentang keperawatan dan peraturan-peraturan yang ada di rumah sakit tersebut. Setelah itu setelah materi selesai, kita diajakin juga hospital tour. Tapi nggak semua ruangan kita datengin. Kita hanya mendatangi ruangan yang emang kita tuju. Seperti aku, contohnya aku PKL di ruang IGD. Nah kakaknya nganterin aku juga ke ruang IGD untuk melihat ruangan tersebut, tetapi aku nggak diizinkan masuk karena mungkin di situ ada pasien rame. Jadi karena pas orientasi aku dan teman kelompok aku belum diizinkan untuk masuk ke ruang IGD, makanya pada saat orientasi aku belum bisa menjelaskan mengenai pandangan aku di ruang IGD tersebut. Nah aku pikirnya tuh ruang IGD buat tindakan operasi, ternyata salah teman-teman. Jadi ruang IGD itu ruangan yang tindakannya seperti pada umumnya, ruangan pemeriksaan, ruangan untuk mengambil darah, menginfus, ruang rawat inap atau ruang-ruang lain seperti biasa. Tetapi bedanya di ruang IGD itu untuk PS yang penyakitnya krisis, kayak mungkin karena kecelakaan, luka parah, atau mungkin penyakit bahaya tingkat lanjut yang di ruangan lain belum bisa ditangani atau dioper ke ruang IGD gitu teman-teman. Kita lanjut ke PKL hari pertama atau Dewan PKL. Nah jadi karena PKL hari pertama aku dinasnya siang atau shift siang, itu sebenarnya masuk jam 2. Tapi karena aku, teman kelompok aku, teman aku yang beda ruangan tuh pada excited, makanya kita mulai datang jam 1 siang. Padahal gitu 1 jam lagi baru kita masuk ruangan. Tapi karena kita takut telat, karena kita excited juga itu di hari pertama, makanya kita datang lebih awal. Nah setelah itu kita langsung masuk ke ruangan masing-masing. Karena aku dapat ruangan IGD, makanya aku ke ruang IGD buat lanjut operan sama teman kelompok aku yang dinasnya pagi. Setelah masuk, aku kenalan, aku salim sama kakak perawatnya, kakak kasir, kakak pendaftaran. Tuh yang aku nggak expect, aku pikir di ruang IGD itu kakak-kakaknya itu orang tua yang di atas aku, ternyata kakak-kakaknya masih pada muda. Kakaknya masih seperantaran aku lebih tua atau nggak beda jauh umurnya sama aku. Nah di situ kita juga pas kenalan kita masih awkward, kita masih kayak canggung, malu-malu. Makanya kita di situ diam-diaman, aku sama teman aku mojok guys, karena kita benar-benar nggak tahu mau tindakan apa, karena kakaknya emang di situ lagi operan, kita nggak tahu. Setelah itu kakaknya nyoba ngajak aku dan kelompok aku untuk ngobrol. Nah setelah kita melewati proses awkward, malu-malu sama kakak perawatnya, akhirnya kita diajakin tindakan bareng karena di situ salah satu dan antara kita dipanggil dan aku yang ngebantu kakaknya. Situ jadi ceritanya ada PS yang jatuh dari lantai 2 akibat dia lagi ngebenerin genteng dan nggak pakai pengaman, makanya dia jatuh. Nah di situ dia mengalami luka berat, tapi salahnya dia dibawa ke bidan dan dijahit di bidan. Makanya pas datang ke IGD itu jahitannya masih kurang rapi, masih banyak darahnya yang keluar, terus kainnya juga masih ngeringis kesakitan. Makanya di situ kakaknya ngebenerin, ngeganti perban jahitan. Terus aku juga dibantuin, aku di situ diajak buat ngedokumentasiin, kata kakaknya dia tolong buat dokumentasiin luka ini. Makanya aku bersedia buat ngedokumentasiin. Terus kakaknya juga seru banget karena itu kakaknya laki-laki, terus kakaknya asik. Makanya selama tindakan itu kita saling ngobrol. Terus aku juga diajarin nih deh cara ganti perban tuh pertama ini. Terus aku di situ akhirnya mau observasi, aku ngebantuin, suruh ngambil alat-alat yang dibutuhin. Dan setelah itu tindakan selesai, kita lanjut ke tindakan berikutnya seperti nganterin pasien dari bed ke ruang rawat inap menggunakan bed, atau dari kursi roda ke bed mobilisasi seperti biasa. Terus aku mau observasi pemasangan EKG, mengobservasi pemasangan infus, sama ngoplos obat. Mungkin di situ aku belum berani untuk melakukan tindakan langsung karena itu hari pertama, jadi aku takut salah, makanya aku mau observasi dulu. Nah setelah itu di hari itu kita istirahat, sholat, makan. Lanjut lagi, kita seperti biasa ngebantu kakaknya, mengantarkan sampel urin, sampel darah ke lab, dan tindakan-tindakan pada umumnya. Menurut aku PKL hari pertama cukup menyenangkan, kakaknya baik banget. Walaupun kita ada awkward malu-malunya, kita juga di situ diajakin tindakan. Setiap kakaknya melakukan tindakan, kita dipanggil buat ngebantuin. Terus kita diizinkan buat ngobservasi. Setelah itu di hari pertama juga emang kita capek banget karena benar-benar kita seharian gak duduk guys. Kita di situ canggung buat duduk di mana karena gak ada kursi juga. Di tempat perawatnya itu udah full karena kakaknya emang yang dinas lumayan rame. Terus kita juga di situ sekitar lama nungguin kakaknya tindakan karena jeda tindakan satu ke tindakan lainnya itu emang lumayan lama. Jadi kita di situ kebanyakan diri. Kita lanjut ke PKL hari kedua atau D2 PKL. Jadi di hari kedua ini kita seperti biasa dinas siang datang terus masuk ke ruang IGD. Setelah itu kita salim walaupun masih awkward sama kakaknya. Terus kita mencoba untuk
membantu kakaknya ikut operan. Setelah mengikuti operan, kita juga menunggu kakaknya untuk melakukan tindakan. Tapi di hari kedua ini kita tidak hanya mengobservasi, tapi kita membantu atau mempraktekannya secara langsung, seperti contohnya memasang selang infus, terus mengoplos obat, membantu memasang EKG. Di situ juga kita ya masih banyak salah karena kita perlu dibimbing, dan itu juga baru pertama kali kita melakukan tindakan atau praktek secara langsung. Nah, di hari kedua ini alhamdulillah aku langsung dapat pasien yang minta diganti pampers dan baju. Nah, PS-nya itu karena emang gak ada keluarganya, makanya PS-nya minta bantu aku sama Rizky untuk mengganti pampers. Terus kita di situ mengikuti yang sudah diajarin sama guru kita, dan setelah itu kita memindahkan pasien ke ruang rawat inap, memindahkan dari bed ke kursi roda, dari kursi roda ke bed, dan tindakan lain sebagainya yang sering kita lakukan. Setelah itu kita lanjut ke PKL hari ketiga atau day 3 PKL. Nah, di hari ketiga ini kita udah masuk, terus kita seperti biasa karena masih dinas siang, kita ngikut kakaknya operan, dan pada saat itu kita juga di situ udah nggak terlalu kuat karena udah diajak ngobrol sama kakaknya, mulai enjoy, dan situ juga ditanya-tanyain kenapa kita mau jadi perawat. Terus kakaknya ngomong kalau gaji perawat tuh kecil loh, kakaknya juga ngomong. Terus perawat tindakannya banyak banget, capek, terus jarang ada liburnya. Kakaknya juga nanya cita-cita kita, terus setelah itu langsung tindakan seperti biasa. Tapi di sini kita kan satu hari dan 2 hari kita melakukan pemasangan EKG, tapi kita nggak tahu pemasangannya di mana aja, kita hanya membantu kakaknya. Tapi di situ kita diajarin tata letak pemasangan EKG itu gimana, cara melakukannya gimana, cara memakainya gimana. Di situ benar-benar dikasih tahu, kakaknya baik banget. Itu kakaknya emang sering membimbing kita, sering walaupun ada iseng-isengnya kakaknya nanya-nanya, ini coba ditaruhnya di mana. Tapi karena kita jujur kita belum dikasih tahu atau belum diajarin cara pemasangan EKG, makanya kita minta kakaknya untuk mengajari. Terus kakaknya ngajarin kalau warna ini dipasangnya di sini gitu. Terus di hari ketiga juga kita seperti biasa memindahkan PS dari kursi roda ke kasur, terus membantu menginfus VS, terus habis itu membantu memasangkan selang infus, mengoplos obat, mengantarkan sampel darah, sampel urin, seperti biasa, tindakan biasa, nggak ada yang berbeda. Di sini kita hanya mendapatkan ilmu cara pemasangan EKG. Terus kita juga di situ lumayan capek seperti biasa karena PS di IGD emang lumayan rame gitu guys. Kita lanjut ke day 4 PKL. Jadi di PKL hari keempat ini kita karena dinas pagi, kita nyoba untuk datang terus mengikuti kakaknya operan seperti biasa, dan sekarang membanggakannya kita dapat kursi, jadi kita bisa duduk di situ. Kita udah nggak capek-capek lagi berdiri terus. Kemudian kita ngikut kakaknya tindakan seperti biasa, memasang EKG, memasang selang infus, memberi makan pasien, terus mengoplos obat, mengantarkan urin ke laboratorium, mengantarkan darah ke laboratorium, sampel-sampelnya, terus kemudian memindahkan PS dari bed ke kursi roda, dari kursi roda ke bed, memindahkan ruangan, terus ronsen dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tindakannya itu aja, tapi kita jadi lebih ahli dalam melakukan tindakan itu, kayak memasang selang infus, jadi udah tinggal dipasang, kita terus mau oplos obat, kakaknya nyuruh nih deh oplos deh gitu, udah kita ngikut oplos, udah diajarin. Terus kita udah alhamdulillah, menurut aku dari PKL hari keempat ini udah mulai ada perkembangan, aku dan kelompok aku udah mulai bisa ketika kakaknya nyuruh, terus kakaknya nyuruh ngambil ke farmasi obat-obatan, kita udah tahu namanya apa, alat-alatnya juga udah tahu. Di PKL hari keempat ini kita udah terbiasa, udah enjoy melakukannya juga, gitu aja sih. Kita lanjut ke hari kelima PKL. Jadi di hari kelima PKL ini kita udah mulai enjoy guys. Di situ kita datang karena kita masih dinas pagi, kita datang, kita lanjut operan sama kakak perawatnya. Setelah itu kita melakukan tindakan. Di sini juga nggak terlalu capek karena kita udah sediain kursi juga seperti biasa. Kita duduk setelah melakukan tindakan. Dan kita melakukan tindakan juga seperti mengantarkan makanan ke PS, terus mengantarkan PS dari IGD ke ruang rawat inap, ronsen, ke ruang radiologi atau ke ruang bersalin dan lain sebagainya. Terus kita juga di situ memasang EKG, mengoplos obat, kemudian memasang selang infus, terus membersihkan, merapikan alat-alat. Terus kakaknya juga sering kali meminta untuk kita mengambilkan alat, jadi kita juga sebelumnya nggak tahu nama alat ini, kita jadi tahu. Terus kita jadi lebih banyak perkembangan juga di hari kelima ini. Kita seperti biasa sih karena IGD gak pernah sepi, jadi kita ya di situ capek-capek enggak lah, karena kita emang melakukan tindakan itu aja karena emang basicnya kegiatan di IGD itu kayak gitu. Terus udah sih di day 5 itu aja. Jadi kita di hari ke-6 PKL atau tepat 1 minggu PKL. Nah, jadi di PKL hari ke-6 ini kan aku dinasnya pagi, aku dateng terus lanjut operan seperti biasa. Terus di situ aku ngobrol-ngobrol sama kakaknya baik banget. Terus kita kenal-kenalan. Terus aku diajakin buat ke ruang CSD, terus ke ruang laundry, terus
membantu mensterilkan alat-alat yang setelah kita cuci. Terus itu benar-benar aku, karena kita beda, sering ganti-ganti kakak perawat ya, karena dinas kan beda-beda. Terus di sini aku baru pertama kali ketemu salah satu kakak perawat, baik banget. Kakak perawat itu nganterin aku kemana aja buat aku mengetahui ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit tersebut, biar kalau bisa disuruh kakaknya aku tahu. Nah setelah itu seperti biasa kita memasang selang infus, mengoplos obat, memberi makan PS, terus merapikan alat-alat, terus memindahkan PS, terus mengganti RL infus seperti tindakan biasanya, terus kemudian memasangkan nasal kanul, memasangkan oksigen gitu-gitu. Kita juga di sini banyak kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Kita juga membantu mobilisasi. Terus di hari ke-6 ini tadi ada PS yang kecelakaan jatuh dari pohon rambutan. Terus dia di sini kayaknya kalau nggak salah kata dokternya patah tulangnya. Terus di situ langsung dibantu. Udah sih, nggak ada yang lain. Jadi segitu saja kegiatan aku di ruang IGD dari hari pertama sampai hari ke-6, atau tepat 1 minggu aku PKL di ruang IGD. Nah di ruang IGD menurut aku seru banget, aku bener-bener nyaman banget. Aku sampai mikir nanti kalau 1 bulan aku pindah ruangan gimana ya. Aku sedikit nggak ikhlas, tapi ya aku bawa enjoy aja, bawa seperti biasa, karena mungkin aku udah terbiasa juga di ruang IGD walaupun baru 1 minggu sama teman kelompok aku. Tapi kita bener-bener asik karena kakak perawatnya baik. Terus di situ juga kita jadi tahu, oh ternyata ini yang dilakukan perawat-perawat pada umumnya. Terus kita juga kalau misalnya melakukan tindakan udah terbiasa, kita bisa mengasah skill, kayak contohnya mengoplos obat kita udah terbiasa, jadi lebih skill kita lebih terasah. Terus memasang infus, terus memasang EKG kita juga diajarin dari tadinya nggak tahu jadi tahu. Ini sih sebenarnya kelebihan PKL kita. Terus kesan baik aku pertama untuk kakak perawatnya baik banget, mau ngebimbing. Kakak perawatnya benar-benar ngajak ngomong, benar-benar sharing tentang pengalaman keperawatan itu gimana, terus meyakinkan kita kalau perawat tuh kayak gini, kamu yakin gitu-gitu. Terus setelah itu kakak perawatnya juga mau ngajak kita setiap tindakan, mengajari kita setiap ilmunya. Itu sangat berkesan walaupun baru 1 minggu kita PKL, tapi kakak perawatnya udah sebaik itu. Terus setelah itu PS di sana juga baik-baik. Terus aku sering dipanggil sus sama teman kelompok aku, padahal derajat kita masih beda sama kakak perawat. Tapi kita di situ ya udah sedikit senang, tapi ada bingungnya juga kok dipanggil sus mulu gitu. Padahal kita masih PKL di sini. Terus kesan buruknya nggak ada sih, mungkin karena kita capek aja karena baru 1 minggu ngejalanin. Tapi 3 hari belakang ini udah mulai enjoy, walaupun pertama-tama capek, kaki benar-benar pegel banget karena kebanyakan diri, baru duduk terus diri lanjut ada PS baru gitu teman-teman. Segitu aja sih. Terus untuk teman kelompok aku juga benar-benar baik banget, kita ganti-gantian tindakan, kita nggak berebutan tindakan, terus kita saling membantu. Aku, Risti, dan Kayla, mereka berdua baik banget. Kita tindakan juga saling belajar, saling memahami satu sama lain. Dan semoga kita diperlancar sampai 3 bulan PKL. Walaupun nanti kita akan pindah ke ruang lain, bukan di ruang IGD lagi, tapi di ruang IGD juga masih memberi aku banyak pengalaman, dari mulai tindakan, dari mulai cara berkomunikasi dengan PS. Terus kita mengetahui apa aja yang dilakukan sama kakak perawat. Terus kita bisa mengasah skills gitu aja sih. Doain ya teman-teman semuanya, semoga aku bisa dilancarkan sampai akhir PKL, dibimbing sama kakaknya, terus bisa mengasah skill lebih jauh lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.